saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia Tuhan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS. Ibu Ketua KPU Ibrahim Hulu yang alhamdulillah saat ini berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, Ibu Yeni dan adik Zahra. Makasih sudah hadir. Yang saya hormati Ibu Ketua PPK Kecamatan Mirik beserta rekan-rekan PPK. Yang saya hormati Bapak Ibu Staf Sekretariat PPK Kecamatan Mirik. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Ibu Ketua PPS dan anggota PPS Kecamatan Mirik, serta Bapak Ibu Sekretariat PPS Kecamatan Mirik yang berkesempatan hadir. Waktunya dalam agenda buka bersama silaturahmi yang kita agendakan dari kita untuk kita ini. Acaranya semi formal saja Bapak Ibu untuk menjalin kekerabatan di antara kita juga, yang mana bulan suci Ramadan juga hampir akhir pada masanya, dan kita akan merindukan bulan ini, merindukan suasana-suasana ini bisa berkumpul bersama lancar. Amin ya rabbal alamin. Arahan dan sepatah kata-kata dari Ibu Ketua PPK Kecamatan Mirik kepada Bu Yana, waktu dan tempat kami dihadiri oleh Komisioner KPU, PPK, PPS dan Sekretariat Sekecamatan Mirik, serta salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan buka bersama KPU langsung dari Ketua KPU Ibu Yeni Mairida dan Bapak Ronaldi Ardian. Selamat datang Bapak Ibu. Melaksanakan kegiatan ini guna untuk menjalani silaturahmi kita dan mempererat lagi hubungan kita sesama penyelenggara dan semua persiapan dan rangka berbuka bersama ini. Dalam penyelenggaraan ini saya berharap kita juga tidak terlena walaupun tahapan kita ini masih agak rendah dalam melakukan himbauan kepada masyarakat tentang DPS yang telah kita tempelkan di TPS masing-masing desa. Lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Pak Ronaldi Ardian. Yang saya hormati juga Ketua dan anggota PPK Kecamatan Lirik dan staf sekretariat, Pak Seknya izin ya. Ada Ibu bendaharanya di sini dan Pak Yed, YouTuber ya, YouTuber Lirik. Saya tadi bilang sama anak saya itu YouTuber tuna. Alhamdulillah, yang amat kami banggakan juga seluruh ketua dan anggota PPS se-Kecamatan Lirik. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah di hari yang penuh berkah ini, di bulan suci ini, kita semua menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, saya tidak banyak ya, dan saya juga tidak mungkin memberikan ceramah. 17 desa ya di sini kan ya. Lengkap hadir? Lengkap ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir bisa disampaikan, ada nggak satu saja perwakilannya yang tidak hadir desanya? Momen saya akan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini adalah pertama kali saya bertemu dengan kawan-kawan Kecamatan Lirik setelah yang pertama kemarin dilantik ya, pada bulan Februari ya kawan-kawan dilantik. Januari, karena bukan saya juga yang turun ke Lirik. Jadi ini adalah tatap muka yang face to face. Karena mungkin pada saat pelantikan kemarin saya tidak hafal wajah dan saya juga tidak terlalu ingat karena datang hampir 580 yang kemarin dilantik. Nah, kesempatan ini saya ingin sedikit bertanya bagaimana tahapan kawan-kawan di desa pada saat Pantarlih kemarin. Yang saya ingin tanyakan, sudah terima honor Pantarlihnya semuanya? Sudah ya? Gak ada pemotongan? Yakin? Yakin kalau diisi petik bisa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Riau saja, tidak usah jauh-jauh, kami mendapatkan laporan ada yang dipotong, ya, ada yang dipotong honor Pantarlihnya. Sekarang ini sudah zaman era digital, semuanya tuh gampang nanti disampaikan oleh netizen ya. Nah, di beberapa ada di kabupaten lain di provinsi Riau yang melakukan pemotongan itu hampir 300-nya. Nah, itu tidak sedikit kawan-kawan PPS Pantarlih kita yang sudah bekerja bertumpus lumus di pada saat mereka melakukan coklit, tahu-tahu hak mereka dipotong. Dan itu pun tidak sedikit, 300 sekaligus dipotongnya. Integritas itu terjadi khusus di kabupaten kita. Makanya saya selalu melakukan monitoring kepada PPK dan khususnya ketua untuk mereka langsung monitor turun ke lapangan. Kalau bisa dia sudah menerima honor dengan benar, tidak ada pemotongan 1 rupiah pun. Karena kenapa? Kami pun mengupayakan untuk operasional kawan-kawan melalui pihak bank 1000 saja itu tidak boleh marah ikutan bank potongan. Jadi kalau ada potongan, ya itu kita nanti akan melakukan komplain ke bank-banknya. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah saya mendapatkan laporan langsung dari kawan-kawan, menjamin ya, nggak ada potongan ya, tidak ya. Khususnya dalam
melakukan pencairan atau untuk fasilitasi kegiatan. Misalnya seperti ini, operasional itu kan memang dikelola sepenuhnya oleh sekretariat, tapi yang dikelola itu adalah untuk fasilitasi kegiatan tahapan. Artinya kalau kawan-kawan PPS itu melakukan kegiatan, itu sepenuhnya menjadi tanggungan operasional yang sudah diturunkan di kabupaten. Anggaran untuk ATK yang terlalu besar. Karena kenapa? Kejadian lagi di kabupaten lain di Provinsi Riau. PPS-nya menahan-nahan, sekretariatnya menahan-nahan uang untuk operasional. Contoh, pada saat Pantarli kemarin kawan-kawan utang dulu semuanya kan ya? Ya. Nah, ketika ada sekretariat PPS-nya yang tidak mau mencairkan. Nah, saya tidak mau khususnya di Kabupaten Indragiri dulu hal yang sama terjadi. Ya. Jadi saya minta kawan-kawan membentuk pola hubungan yang baik dengan kawan-kawan sekretariatnya. Karena kan yang tanda tangan spesimen itu adalah ketua dan bendahara ya. Nah, artinya ketua PPS khususnya juga harus tahu. Dan kalau saya minta juga kawan-kawan itu dalam rapat mingguan atau per 2 minggu itu melakukan rapat yang menyampaikan tentang serapan anggaran. Jadi tidak hanya diketahui oleh ketua anggarannya dipakai kemana saja. Nah, yang 1.400.000 itu disampaikan dalam rapat. Jadi anggota pun merasa tidak dizolimi oleh ketuanya. Itu disampaikan. Nah, jadi ada transparansi. Kita ini adalah cerminan penyelenggara. Secara internal kita sudah harus buktikan kita berintegritas. Anda tahu nih anggaran itu dipakai kemana saja, ya. Jadi harapan besar harapan saya. Nah, itu semua tidak akan jalan kalau kita tidak transparan. Nanti saat ini tahapan DPS adalah tahapan pasif, ya. Waktu Pantarli kita yang aktif, kita yang turun, kawan-kawan Pantarli waktu coklit maksud saya. Pantarli yang turun dari rumah ke rumah. Nah, sekarang DPS-nya sudah ditempel kan ya. Nah, artinya perlu kita juga yang aktif, sampaikan sedikit, tetap jaga harmonisasi antar kawan-kawan, hubungan baik juga dengan PKD-nya, kalau PPK dengan Panwasda, sehingga seluruh tahapan khususnya pemilu 2024 di kabupaten kita, khususnya di Kecamatan Lirik itu bisa berjalan dengan lancar. Kawan-kawan harus targetkan desa yang partisipasinya di bawah rata-rata, ya. Itu menjadi perhatian khusus. Nah, setelah kami turun ketahuan ternyata ada masyarakat yang tinggal di PT yang tidak dapat akses untuk ke TPS. Nah, itu nanti jadi evaluasi kita, tidak kita biarkan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang salah, lebih dan kurang. Saya sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buka bersama yang ditaja oleh kawan-kawan PPK Kecamatan ini. Tadi saya juga sempat menyampaikan bagaimana kawan-kawan PPK dan seluruh PPS yang hari ini berkesempatan hadir menjaga sinergitas dalam bekerja dan tetap mempertahankan integritas sebagai penyelenggara. Harapan kami tentunya pada penyelenggaraan pemilu 2024 seluruh tahapan bisa dijalankan dengan lancar, aman, dan hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Tangerang Divisi Pengawasan hadir bersama Ketua KPU dalam rangka mengundangkan kawan-kawan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Lirik yang mengadakan acara buka bersama. Semoga dengan dilakukannya dan diadakannya buka bersama ini mempererat tali silaturahmi serta mempererat soliditas kawan-kawan penyelenggara khususnya yang berada di Kecamatan Lirik di bawah naungan PPK Kecamatan Lirik. Juga hadir seluruh PPS serta sekretariat PPS Kecamatan Lirik. Mudah-mudahan acara ini diberkahi dan juga mempererat serta membuat kompak kawan-kawan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu tahun 2024. Terima kasih. sayangi dan saya banggakan juga rekan-rekan PPS Kecamatan Lirik 17 desa beserta sekretariatnya hadir pada acara buka bersama dalam perpanjangan kalimat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku anggota KPU Kabupaten Tangerang Hulu Divisi Hukum dan Pengawasan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua terkait beberapa hal masalah keuangan, masalah tahapan. Saya tidak akan mengulas itu. Penyelenggara di Kecamatan Lirik mulai dari PPK sampai dengan PPS adalah terkait masalah kedisiplinan serta etika penyelenggara. Ya, hanya beberapa poin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya pada prinsipnya pada hari ini juga merasa saya kembali reuni beberapa tahun yang lalu, di mana saya dulu pernah menjadi PPK di Kecamatan Lirik. Di sini ada masih juga kader-kader saya PPS, kawan PPS yang masih dulu membersamai saya waktu pada saat PPK. Ternyata sekarang sudah menjadi PPK Kecamatan Lirik. Contohnya Pak Misi ini dulu PPS di Rejosari, Yana di Lambansari 123, Rizky di Rejosari juga, Apromi baru ini ya. Dulu pernah Setri ya PPS, kami yang baru betul ya. Nah, mudah-mudahan segera menyesuaikan dan mudah-mudahan bisa terus nanti bersinergi dengan kawan-kawan yang lain. Saya ingin tahu dulu dari 17 desa, mulai dari redaksi kok mana redaksi ketuanya siapa? Oke, ada satu yang nggak hadir. Hadir semua, baik, terima kasih. Sekretariatnya hadir. Hadir. Banyak Malam hadir Pak Marlin. PPS hadir semua ya. Oke, Mekarsari mana? Mekarsari hadir. Satu lagi. Bapaknya lupa kalau Mekarsari. Hadir ya. Banyak Malam juga hadir ya. Sikring ya. Hadir. Oke. Wonosari, ada yang nggak hadir? Kemana Pak? Hadir, tiga-tiganya hadir. Nah, oke, terima kasih. Sekretariatnya hadir juga ya? Enggak ya? Pak Eko? Oke, sekretariat hadir juga. Terus Lambang Sari 123 anggotanya sakit. Semoga yang sakit segera sembuh ya. Saya hadir ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Sekretariat juga. Nah, Lambang Sari 5 hadir semua tiga-tiganya. Oke.
Oke, waduh, pelamarnya hadir juga. Oke, terima kasih. Karena dia tuan rumah nih kalau nggak hadir. Kecamatan Lirik ini berada di Lirik area, iya kan? Nah, kalau nggak hadir ya Mas Rejosari. Nah, kemudian Rejosari hadir, satu yang nggak hadir ya. Oke, tadi saya udah dapat. Oke, dari Gang Batu menuju ke Sidomulyo. Aduh, oke. Satu yang ketinggalan di daerah dalam sana sebelum Mas Sarita tadi Seluti. Mana ada Seluti itu? Hadir, tiga-tiganya Seluti, mana tiga-tiga Seluti? Sekalian hadir. Oke. Jadilah, yang penting ada. Mewakili sekretariat ya. Dari Sidomulyo menuju ke Japura. Hadir. Oh, kenapa? Sibuk. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu. Oke, lanjut ke Pasir Sialan Jaya. Sialan Jaya. Mana Pasir Sialan Jaya? Sekretariatnya hadir. Satu orang. Ada yang perlu disebutkan desa? Sudah hadir semua, Pak. Satu sakit. Oke, semoga pas dulu ya. Sekretariatnya. Tetapi pada prinsipnya acara ini adalah acara dari kawan untuk kawan semua. Yang mengadakan ini kan kawan semua kan? Idenya juga dari kawan kan? Nah, kalau nggak hadir sayang, kasihan PPK-nya, kasihan kawan yang hadir. Nanti menunya juga banyak yang tersisa. Nah, kalau bisa kan untuk kebersamaan, untuk menjaga kekompakan itu kalau bisa kan kalau ada acara yang diadakan bersama-sama diupayakan hadir kalau tidak ada hal yang betul-betul emergensi ataupun yang di luar integritas selaku penyelenggara pemilu tahun 2024. Dan saya berharap kawan-kawan semua tidak ada yang berafiliasi ataupun bercoba-coba untuk mendukung salah satu dari peserta pemilu. Peserta pemilu itu siapa? Tahu kan? Siapa? Ada yang tahu? Partai politik, terus partai politik, kemudian calon perseorangan yang sekarang kemarin kawan sudah. Ya, partai politik itu dari calon yang dari partai politik itu masuk dari peserta pemilu, menjaga itu semua, jangan ada yang berafiliasi ataupun mencoba-coba untuk mendukung salah satu calon karena kawan-kawan sudah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Itu juga harus diingat ya, sekretariat itu adalah bagian dari penyelenggara, jadi juga harus menjaga integritasnya. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan juga kawan-kawan, saya berharap di Kecamatan Lirik tidak ada kami nanti di KPU Indragiri Hulu melakukan sidang kode etik terhadap kawan-kawan. Baru saja kemarin beberapa bulan dilantik PPS, kami di KPU sudah melakukan sidang kode etik. Keputusannya satu di beberapa kecamatan itu PPS-nya ada yang kami beri peringatan tertulis, ya. Tentang pada stop. Nah terkait apa aturan tidak boleh ada ikatan perkawinan sesama. Nah, terjadinya gimana? Pada saat perekrutan Partali, istrinya diangkat menjadi Partali, suaminya PPS. Jadilah temuan oleh Panwas karena untuk supaya nanti ke depan kawan-kawan dalam melakukan perekrutan KPPS, ingat ya, KPPS itu bagian dari penyelenggara. Jangan kawan-kawan coba mengambil keputusan di luar wewenang dan di luar aturan yang diatur oleh undang-undang. Nanti BPK juga tak putus, BPK akan berkoordinasi ke KPU. Ya. Apapun keputusannya, solusinya kita carikan di jalan keluar. Jangan diambil sepihak. Nah, itu terjadi kesalahannya kenapa? Pada saat menunjuk langsung Partali selaku istrinya itu tidak ada berkoordinasi dengan BPK-nya. Alasannya apa? Sudah terdesak Pak, waktunya sudah mepet kelalaiannya. Ya. Nah, saya berharap di Kecamatan
Lirik, besok tidak ada yang seperti itu PPS-nya. Itu keputusannya adalah diberhentikan tetap, pemberhentian tetap sebagai ketua PPS. Jadi ketua PPS-nya kami berhentikan. Ya, kami berhentikan. Karena apa? Permasalahannya adalah ketua PPS-nya meminta uang kepada anggota PPS-nya masing-masing 300.000 dengan alasan sebagai ucapan terima kasih sudah diterima sebagai PPS dari Kalimat Partai Integritas itu. Jadi saya berharap karena saya sampaikan supaya tidak berulang kejadian, kami pun tidak mau melakukan pemeriksaan juga, tapi kalau memang sudah ada laporan ya mohon maaf secara profesional selaku penyelenggara di tingkat kabupaten kami yang diberi wewenang oleh DKPP itu untuk diberi kewenangan melakukan pemeriksaan internal. Bahwa naungan kawan PPK Kecamatan Lirik lebih solid dan lebih kompak lagi. Dan saya tidak mau menerima laporan dari kawan PPK bahwa kawan tidak bisa diatur atau kerja semaunya sendiri. Ya. Tolong segala bentuk instruksi dan perintah yang disampaikan oleh PPK baik itu secara lisan maupun tertulis tolong segera ditindaklanjuti karena itu adalah perintah dan instruksi dari KPK karena juga waktu sudah hampir bisa lebih dan kurang saya mohon maaf saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan sedikit tentang afiliasi, tapi saya ingin menegaskan lagi, kawan tanggal 24 April nanti, nah kalau KPU itu nggak ada hari libur. Besok saya Pekanbaru, Bimtek, tanggal 19 libur bersama untuk kami sosialisasi dengan partai politik. Tanggal 24 itu kami sudah melakukan pengumuman pendaftaran untuk pencalonan. Apa artinya apa? Nanti kalau PKPU pencalonan sudah keluar itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dian peserta pemilu itu di dalam peserta pemilu itu ada caleg-caleg nanti. Nah nanti bacalek. Nah kawan-kawan ini kan mungkin sebelumnya hanya berteman dekat. Kita kan nggak tahu nih caleg-calegnya siapa nanti bacaleknya baik DCS maupun DCT. DCS tahu ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, penyelenggara nggak tahu DCS. Kalau DPS tahu? Daftar pemilih sementara tanggal 24 itu ada pengumuman pendaftaran. Nah, tanggal tetapnya proses pendaftaran itu masih kita tunggu PKPU pencalonan keluar dari KPU RI. Artinya mungkin saja tetangga atau mungkin teman dekat itu nanti didaftarkan menjadi bacalek, masih bacalek ya, bakal calon legislatif. Kalau sudah DCT dia nanti baru caleg ya. Artinya apa? Kawan-kawan sudah harus membatasi diri. Yang biasanya mungkin duduk ngopi itu hal yang biasa. Tapi nanti kalau sudah mereka diumumkan dalam daftar DCS saja, itu kawan-kawan sudah harus menahan diri. Ya, jaga integritas kita. Karena kita penyelenggara, mereka sudah menjadi peserta pemilu nanti yang akan ditetapkan di bulan November. Kalau tahapan PKPU penetapannya 25 November. Tapi berdasarkan perubahan Perpu yang terbaru itu kemungkinan besar akan dipercepat DCT-nya. Tapi tanggal berapa di November kita tidak tahu. Nah, saya minta kawan-kawan dimanapun itu khususnya PPS yang karena saya hadir di sini, kawan-kawan di sini PPS yang akan bersinggungan langsung. Percayalah kawan-kawan itu akan seksi nanti di mata-mata para bacalek. Ya. Itu nanti akan selalu didekati kawan-kawan sebagai penyelenggara. Itu hal yang akan dibiasakan kawan-kawan nanti dapatkan, ketua PPS, ketua PPK, anggota PPK, anggota PPS, itu pasti akan didekati. Yang sudah pengalaman seperti siapa tadi, Pak Eko ya? Pak Eko pasti sudah sangat paham terkait hal tersebut. Ngobrol. Tapi nanti kawan-kawan batasi diri. Ketika nanti difoto oleh PKD, difoto oleh Panwasam, itu bisa jadi temuan. Ya, saya tidak ingin, kami tidak ingin ada sidang kode etik tersebut dari pengalaman. Ada PPK kita yang diberhentikan, ada yang masuk rumah pembinaan. Ya, 2 orang PPK kita masuk rumah pembinaan di 2009. Kemarin
dijadikan istrinya sebagai petugas Pantarlih, PPS. Itu karena ketidaktahuan sebenarnya, tapi harusnya bertanya. Karena kami maklum sebenarnya, karena baru kan ya, kita belum paham mungkin. Ternyata suami istri itu nggak boleh, sesama suami istri nggak boleh jadi penyelenggara. Nah, kawan-kawan kan punya pimpinan. Kalau anggota tanya kepada ketuanya, ketua PPS akan ditanya kepada PPK-nya. Jadi secara berjenjang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang media sudah banyak cara untuk kita bertanya. WA cepat, kalau nggak diangkat WA-nya atau nggak dibalas telepon. Intinya, saya tidak ingin mendengar hal-hal yang jelek, khususnya di Kecamatan Lirik ini. Ya, berapa DPS-nya di sini, Bu Yana? 19.580. Ya, 19.585. Cukup tinggi, salah satu yang DPS-nya tinggi di Inbu. Dapil 5 apa aja? Dapil 3 apa aja? Kolektif kolegial, ya. Keluar itu hanya 1 suara. Dipecah di dalam kita oke, tapi di luar harus kompak. Tetap menjadi hal yang nomor 1 yang menjadi pertimbangan kawan-kawan. Mungkin itu ya. Agak panjang saya menyampaikan karena kawan-kawan sudah kenyang, mudah-mudahan tidak ngantuk. Kalau ngantuk nanti setelah dari sini sholat tarawih, sholat isya dulu tarawih, habis itu baru tidur. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memfasilitasi kita semua dan kita juga berkontribusi dan bersama-sama lah hingga acara ini terlaksana. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah dan khilaf kata yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf. Mungkin sebelum pulang kita foto bersama.